Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdalillah, salatan wassalaman ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala man sahibah wa man tabi'ah hudah, amma ba'd. Di dalam kitab Al-Fatawa Al-Hadisiyah karya Ibnu Hajar Al-Haytami di halaman 20, beliau mengatakan intifa'us su'al fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam wa fi haqqi sairil anbiya. Tidak adanya pertanyaan kubur bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haknya Rasulullah SAW, artinya bagi Rasulullah SAW tidak mendapatkan pertanyaan kubur, tidak diuji di dalam kuburan pertanyaan-pertanyaan. Wa fi haqqi sairil anbiya, begitu juga para nabi yang lain juga terbebas dari ujian tes pertanyaan kubur. Sekarang siapa saja orang-orang selain Nabi dan selain Rasul yang diizinkan Allah untuk dibebaskan dari pertanyaan kubur, dari ujian kubur, dari fitnatul qabri. Pertama, saya baca di dalam kitab Al-Mu'jamul Awsat karya At-Tabarani. Ada Al-Mu'jamul Kabir karya At-Tabarani juga. Ada juga Al-Mu'jamul Sahir. Dan yang saya bawa ini adalah Al-Mu'jamul Awsat. Di jilid 4. Jilid 4. Hadis nomor 4118. Pertama adalah orang yang sabar dalam perang sabilillah, mati syahid atau menang. Dia mati syahid atau diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia sabar dengan ikhlas ketika perang sabilillah. Ini orang insya Allah tidak mendapatkan pertanyaan kubur, lolos dari pertanyaan kubur. Rasulullah SAW bersabda, "Man laqiyal aduwa," barang siapa yang bertemu dengan musuh, yakni pada waktu perang sabilillah di jalan Allah, fasabara, lalu dia bermental sabar, hatta yuktala, sampai dia terbunuh sebagai orang yang mati syahid, au yaghliba, atau dia diberi kemenangan, lam yuftan fi qabrih, maka orang ini tidak mendapatkan ujian pertanyaan di dalam kuburnya. Yang kedua, orang yang lolos dari pertanyaan kubur ialah seorang muslim yang menjaga benteng atau markas tentara Islam. Saya baca di dalam kitab Sahih Muslim dengan syarahnya Imam Nawawi di juz 13 hadis nomor 4915. Hadis Sahih Muslim. Rasulullah SAW mengatakan, ribatu yaumin wa lailatin,
menjaga benteng markas tentara Islam sehari dan semalam khairun min siyami syahrin wa qiyamih, lebih baik daripada puasa 1 bulan dan qiyamul lail selama 1 bulan. Wa in mata, dan apabila orang yang menjaga benteng dan markas tentara Islam meninggal dunia, jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu, maka tetap mengalir pahala amal-amal baik yang telah dilakukan ketika masa hidupnya. Wa ujriya alaihi rizquhu, dan dialirkan rizki kepada orang itu di alam barzah dan seterusnya. Insyaallah. Wa aminal fattan, dan dia aman, dijamin aman dari al-fattan, yaitu malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menguji, memberikan tes pertanyaan-pertanyaan dalam kubur. Orang ini aman dari malaikat yang memberikan tes dan pertanyaan dalam kubur. Yang ketiga ialah Muslim meninggal dunia di hari Jumat atau malam Jumat. Saya baca di dalam kitab Aridatul Ahwazi, Syarah Sunan At-Tirmizi, di hadis nomor Sunan Tirmizi, hadis nomor 1074. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin", tidak ada satupun muslim, yamutu yaumal jumu'ati, yang meninggal di hari Jumat, au lailatul jumu'ati, atau meninggal malam Jumat, illa waqahullahu, melainkan Allah menjaganya, fitnatal qabri, dari ujian kuburan, dari pertanyaan-pertanyaan dalam kubur. Insya Allah orang yang beriman, muslim yang beriman, dia mati hari Jumat atau malam Jumat, dibebaskan oleh Allah dari pertanyaan kubur. Yang keempat, muslim wafat karena wabah ta'un, termasuk insya Allah muslim wafat karena corona COVID-19 yang memiliki kriteria disamakan dengan orang yang mati syahid. Apabila memenuhi syarat kriteria, disamakan dengan orang yang mati syahid. Ini orang yang mati karena wabah, ta'ud, pes, atau pandemi yang bentuk lain termasuk corona COVID-19, tetapi memenuhi kriteria untuk disamakan dengan orang yang mati syahid, maka orang ini terbebas dari pertanyaan kubur. Saya baca di dalam kitab Bazlul Ma'un fi Fadli Ta'un tentang seputar keutamaan hikmah-hikmah yang terjadi seputar penyakit ta'un, pes, pandemi yang lain. Karya Ibnu Hajar Al-Asqalani di halaman 199. Beliau mengutip hadis Aisyah radhiyallahu anha dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
Falaysa min rajulin yaqa'u fit ta'un, maka tidak ada satu laki-laki, yakni manusia, yang dia di wilayah, di daerah terjadinya ta'un, pes, pandemi corona COVID-19, fayamkusu fi baitihi sabiran, maka dia berdiam diri di dalam rumahnya dengan sabar, muhtasiban, selalu mencari ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dua, kriteria ketiga, ya'lamu annahu la yusibuhu, dia tahu, dia meyakini, dia percaya bahwa tidak ada yang menimpanya illa ma kataballahu lahu, kecuali apa-apa yang terjadi yang telah ditetapkan Allah kepadanya. Illa kana lahu mislu ajri syahid, melainkan orang ini akan mendapatkan sama pahala orang yang mati syahid. Ini di kitab Badrul Ma'un fi Fadli Ta'un karya Ibnu Hajar Al-Asqalani halaman 199. Kemudian di halaman lain beliau memberikan komentar di halaman 202. Beliau mengatakan, dari hadisnya Aisyah tadi diambil faedah annas-sabira fit ta'un, orang yang sabar menghadapi ta'un, pes, pandemi, corona COVID-19, al-muttasifa bis-sifatil mazkurah, yang mempunyai sifat, ciri-ciri, kriteria dengan sifat-sifat yang telah disebutkan tadi, ya'manu, orang ini aman. Fattanajil qabri, dia aman dari dua malaikat yang menguji di dalam kuburan. Yang kelima, yaitu orang yang meninggal sebelum balik, sebelum buluh, sebelum usia balik. Ini juga terbebas dari pertanyaan kubur. Saya baca di dalam kitab Raudhatut Talibin karya Imam Nawawi Ad-Dimashqi di jilid 1 halaman 655, beliau mengatakan, wa ammat tiflu wa nahwuhu, dan adapun anak kecil dan sejenisnya, yakni belum balik atau sejak lahir dia cacat mental, tidak mukallaf, sejenisnya, fala yulaqqanu, maka tidak dibutuhkan untuk ditalqin. Karena tidak dibutuhkan untuk ditalqin, maka Jalaluddin As-Suyuti memberikan komentar dalam kitabnya Syarhus Syudur bi Syarhi Khalil Mauta wal Qubur, sebuah kitab kajian tentang seputar orang mati dan kuburan, satu jilid karya Jalaluddin As-Suyuti, memberikan komentar terhadap apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Beliau memberikan komentar, wa huwa dalilun, apa yang dikatakan Imam Nawawi di dalam kitabnya Raudhatut Talibin ini, ala annal atfal, menunjukkan atas sesungguhnya anak-anak kecil yang meninggal sebelum balik, sebelum buluh, la yus'aluna, tidak mendapatkan pertanyaan kubur.
Syarhus Syudur halaman 140. Yang keenam, ada hadis yang menurut Ibnul Jauzi kualitasnya maudhu, yakni palsu. Saya baca di dalam ensiklopedia hadis palsu Al-Mawdu'at karya Ibnul Jauzi. Saya baca di jilid 3, halaman 56. Beliau mengangkat hadis yang menurut Ibnul Jauzi adalah hadis palsu. Ada orang yang tidak ditanya dalam kubur, ialah orang muslim yang rajin mengamalkan sunnah menyemir rambut. Mengamalkan sunnah menyemir rambut, tetapi jangan semir warna hitam. Beliau mengangkat hadis yang menurut beliau maudhu, palsu. Ma mata mahdubun, tidaklah mati orang yang selalu mengamalkan sunnah di semir rambutnya. Wala dakhalal qabra, dan tidaklah dia masuk dalam kuburan. Illa wa munkarun wa nakirun la yas'alanihi, melainkan malaikat mungkar dan nakir tidaklah memberikan pertanyaan kepadanya. Tidak ada pertanyaan dari malaikat mungkar nakir di dalam kuburnya. Kemudian dilanjutkan, yaqulu mungkar, malaikat mungkar berkata kepada malaikat nakir, ya nakir, wahai nakir, sa'ilhu, coba ditanya. Orang ini diberi pertanyaan dalam kubur. Kemudian malaikat nakir menjawab, qala, malaikat nakir berkata, kaifa usailuhu, bagaimana aku harus memberikan pertanyaan? Bagaimana aku harus memberikan tes dan pertanyaan kubur? Wa nurul islami alaih, sedangkan di atas kepalanya ada cahaya Islam, disemir rambutnya, tetapi tidak semir warna hitam. Ini sunnah Rasulullah SAW. Hadis ini memang dikatakan maudhu, hadis palsu, menurut Ibnul Jauzi. Ada tanggapan dari Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya Syarhus Syudur, Syarhus Syudur bisyarhi halil mauta wal qubur, di halaman 140 beliau mengatakan cahaya Islam menyemir rambut itu cahaya Islam. Kata Imam Suyuti di dalam kitab Syarhus Syudur halaman 140, beliau mengatakan, mengomentari hadis maudhu tadi, bahwa innal yahuda wan nasara la yasbaghun. Orang Yahudi dan Nasara, ada satu hadis, innal yahuda wan nasara la yasbaghun. Orang Yahudi dan Nasrani tidak ada amal, tidak resmi menjadi amaliyah menyemir rambut. Fakhalifuhum, maka kamu sekalian umat Islam berbeda dengan mereka, yakni kalau orang Muslim rajin menyemir rambutnya, tapi jangan dengan warna hitam. Kata Imam Suyuti, fa in kana lil hadisi aslun, apabila hadis tadi punya sumber, jadi meskipun oleh Ibnul Jauzi dikatakan maudhu, palsu, tapi pakar hadis seperti Jalaluddin As-Suyuti yang punya kitab
Al-Jami'us Shahir juga punya kitab Al-Jami'ul Kabir, sekitar 22 jilid. Saya dulu belajar Al-Jami'ul Kabir karya Asyuti yang terkenal dengan kitab hadis Jam'ul Jawami', bukan Jam'ul Jawami' dalam ilmu usul fiqih. Kata Imam Suyuti, fa in kana lil hadisi aslun, maka apabila hadis itu punya dasar, punya aslun, punya sumber, humila ala man kana niyatuhu bidzalik, maka hadis itu ditafsirkan, diartikan keutamaan orang yang menyemir rambut ini aman dari pertanyaan kubur, ditafsirkan bagi siapa? Ala man kana niyatuhu bidzalik, bagi orang yang niatnya ketika menyemir rambut al-muhafadhah ala sunnah, yaitu menjaga sunnah. Orang yang menyemir rambut dengan niat menjaga sunnah, insya Allah akan terhindar dari pertanyaan kubur. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.